persahabatan. Kita berjumpa lagi pada tayangan video Jaga Valid. Pada tayangan sebelumnya kita membahas tentang bentuk tubuh kita bagian luar yang pada polanya itu kita bisa menjadi tahu bahwa di sana bersifat bilateral simetri. Bilateral simetri itu memiliki keistimewaan yang pada tayangan sebelumnya sudah saya sampaikan, dan segala sesuatunya itu patut kita syukuri bersama bahwa ternyata luar biasa tubuh kita bagian luar ini adalah tubuh yang indah yang memiliki fungsi, baik itu kita sebagai manusia yang terlahir di dalam golongan laki-laki maupun golongan perempuan. Nah, segala sesuatunya bagian tubuh bagian luar tetap saja sifatnya simetri atau bilateral simetri. Perkataan pada video kali ini kita akan membahas melanjutkan dari apa yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Kita sudah menyampaikan secara sekilas, namun hal yang sekilas ini sudah cukup bagi kita semua untuk kita bisa mengenali Allah itu lebih dekat lagi, dan akhirnya mendekatkan kita kepada sikap rasa bersyukur yang sangat-sangat luar biasa. Berkatan kita akan menelusuri setelah bagian tubuh luar, kita akan memasuki bagian tubuh dalam, dimana di sini saya ingin mencoba untuk menggambarkan kalau pada bagian tubuh luar itu bersifat bilateral simetri, yang pada tubuh bagian dalam ini sifatnya asimetri. Asimetri itu apa? Perkataan asimetri ini adalah sebuah bentuk yang tidak beraturan, di mana satu dengan yang lainnya itu walaupun memiliki fungsi secara sistematis, namun mereka tidak bisa memiliki wujud yang sama satu dengan yang lainnya. Ini hal yang luar biasa, hal yang harus kita maknai pula di dalam kesadaran di dalam jagat kali ini. Selain kita itu dilahirkan di dalam bentuk simetri, kita juga memiliki bagian-bagian yang asimetri, terutama berada di dalam bagian dalam tubuh kita. Perkataan kalau kita itu menyadari, kalau kita itu pernah melihat gambar lewat gambar-gambar kedokteran, ya, bagian-bagian tubuh kita yang berada di dalam ini itu ada banyak sekali organ yang menempel, organ yang sudah tersiapkan, organ yang sudah dirancang satu dengan yang lainnya dengan nama yang mungkin berbeda-beda, memiliki bentuk-bentuk yang khas, memiliki bentuk-bentuk yang tidak sama dan tidak identik. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, bagaimana Tuhan itu menciptakan keberagaman yang semuanya itu bekerja di dalam satu kesatuan, bekerja dalam satu sistem untuk menuntaskan, untuk mensukseskan peran-peran perintah-perintah yang sudah disampaikan lewat budi kita. Jadi perkataan organ-organ kita itu yang letaknya tidak simetri di dalam tubuh kita bagian dalam ini memiliki fungsi-fungsi yang khas. Satu organ itu memiliki fungsinya tersendiri. Tidak ada organ yang memiliki fungsi yang sama. Tidak seperti tubuh bagian luar yang mereka bisa dimaknai sebagai cadangan kalau salah satu bagian itu mungkin mengalami kerusakan. Nah, tubuh bagian dalam ini jumlahnya hanya satu, masing-masing jumlahnya satu, bentuknya juga berbeda-beda, dan menempati pada rongga bagian tubuh kita itu juga sudah diatur sedemikian rupa. Nah, apa yang bisa kita maknai perkataan? Bagaimana Tuhan itu menciptakan keberagaman di dalam tubuh kita? Ternyata keberagaman ini
kalau bisa kita kelola dengan baik secara sistematis, ya, itu menciptakan sebuah daya, menciptakan sebuah energi, menciptakan sebuah kekuatan yang luar biasa dalam rangka tubuh kita itu menopang kehidupan kita, supaya setiap sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu terus berlanjut mengalami pertumbuhan. Bagaimana sangat luar biasa Sang Pencipta ini sedalam itu di dalam merancang. Ya, kadangkala terkadang kita sama sekali tidak sadar kita membawa serta tubuh kita itu kemana saja, dan kita tidak pernah mencoba untuk mengetahui, tidak pernah mencoba membayangkan bagaimana organ-organ kita yang ada di dalam bagian dalam ini itu bekerja. Sementara kita tidak pernah memikirkan, sementara kita tidak pernah memperhatikan, seolah mereka bekerja dengan sendirinya. Pada tayangan-tayangan sebelumnya saya sudah menyampaikan, setiap organ, setiap unsur yang ada di dalam tubuh kita ini ada yang mengatur, yaitu roh. Ya. Ini salah satu bagian kinerja yang harus kita pahami secara mekanik. Ya. Tubuh kita ini hal yang sebenarnya itu sangat rumit, namun bisa dipahami dengan sangat-sangat sederhana. Dan rupa-rupanya Sang Pencipta mengajak kita tidak usah terlalu muluk-muluk, tidak usah terlalu dalam mencoba untuk mengetahui lebih dalam. Syukur kalau kita itu mampu. Kalau tidak pun kita hanya diminta untuk menyadarinya saja, bahwa segala sesuatunya diciptakan baik adanya dan indah adanya. Kendati pun berbeda-beda, kendati pun berbentuk di dalam situasi yang asimetri, tidak beraturan, namun mereka semuanya tunduk pada perintah, tunduk pada ketentuan-ketentuan, ya, tunduk kepada adanu yang membatasi mereka untuk bisa bekerja. Nah, terkadang kita menjadi semakin paham, kita menjadi semakin mengetahui, dan kita menjadi semakin sadar bahwa tubuh yang kita bawa kemana-mana ini ada keajaiban di luar penalaran kita. Ada sesuatu yang mungkin kita tidak bisa merangkum secara komplit. Namun peristiwa indah ini bisa sangat sederhana kita maknai, bahwa kasih Sang Pencipta ini luar biasa, menciptakan segala sesuatunya itu dalam keadaan yang sempurna. Nah, secara filosofi, keadaan asimetri, keadaan yang tidak beraturan di dalam tubuh kita itu mengajak kita itu untuk merefleksi, lalu kita terapkan di dalam dunia luar kita itu, di dalam jagat magya kita itu, untuk hidup berdampingan dengan yang lainnya. Walaupun kita itu berbeda satu dengan yang lainnya, walaupun sama-sama satu golongan manusia, nah, namun kita harus tetap bisa bersinergi bersama-sama. Mereka bagian dari diri kita, dan kita juga bagian dari diri mereka, termasuk juga titah-titah yang lain. Ada tumbuhan, ada binatang-binatang. Di dalam kesadaran jagat alit, di dalam spiritualitas yang diajarkan, kita harus menerima perbedaan tersebut. Ya, itu menjadi seperti bentuk asimetri di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus mensyukuri segala keadaan yang ada. Tuhan telah mengajari kita, telah menunjukkan kita sesuatu yang harus kita terapkan pula pada kehidupan kita. Tentu saja kalau kita itu menyadari, melaksanakan, pasti kita akan semakin mengenali Sang Pencipta ini, sehingga kita mengalami hidup yang luar biasa, hidup yang mengenali Sang Pencipta. Nah,
Baru kadang pada episode kali ini memang sengaja panjenengan semua saya ajak untuk membayangkan, untuk merenungkan bagaimana kehidupan yang ada di dalam tubuh kita, bagian dalam ini yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita sentuh ini, ya, itu terus bekerja. Walaupun kita itu dalam keadaan yang baru disibukkan oleh pikiran-pikiran kita, fisik kita bagian luar juga masih dalam keadaan yang sibuk untuk menjalankan perintah-perintah di kita. Namun organ-organ bagian dalam ini bekerja sesuai tupoksinya, sesuai dengan perintah-perintahnya. Pada saat kita istirahat, pada saat kita tidur, ya, kita tidak menyadari organ-organ itu tetap bekerja, ya. Dan kita juga tidak tahu bagaimana membayangkan kalau ada salah satu organ yang ada di dalam diri kita itu mungkin istirahat, ya, mungkin itu tidak akan pernah terjadi perkataan, karena segala sesuatunya itu sudah dirancang secara mekanis, ya. Dan mereka itu tunduk pada perintah. Ya, berbeda dengan diri kita sebagai manusia yang mungkin masih mengalami biarpet, ya. Kadangkala kita itu merasa tersadar kita memiliki Sang Pencipta, kadangkala sama sekali tidak terpikirkan. Kadangkala kesuksesan kita itu semata-mata hasil perjuangan kita. Ya, kita sama sekali tidak pernah mencoba untuk mengandalkan segala sesuatunya kepada Sang Pencipta. Nah, kita bisa belajar dari organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini yang bekerja untuk satu tujuan. Mereka tidak pernah lelah untuk berbuat kebajikan dan kebaikan demi kehidupan tubuh kita. Nah, tubuh kita yang sehat tentu saja akan mendukung segala sesuatu yang kita rencanakan, segala sesuatu yang kita perankan di dalam menjalankan perbuatan baik. Demikian perkataan video ini juga menjadi sekilas lagi, namun saya yakin perkataan bisa memaknainya secara dalam, bahwa ternyata di dalam tubuh kita itu menyimpan rahasia besar, menyimpan pengetahuan yang maha luas, dan mendekatkan kita kepada Sang Pemilik kehidupan ini, bahwa ternyata apa yang kita bawa kemana-mana ini adalah sebuah petunjuk di mana kita ini harus selalu dekat dengan Sang Maha Pencipta. Demikian perkataan video yang sekilas ini. Tentu perkataan masih banyak yang perlu ingin diselami. Monggo suatu saat kalau ada yang perlu ditanyakan bisa menulis di dalam kolom komentar, sehingga walaupun video ini pendek masih bisa berinteraksi. Nah, tentu saja tidak mungkin saya menjelaskan secara utuh, ya, karena ini pasti memakan waktu yang sangat panjang, walaupun itu dibutuhkan. Namun kami selaku channel Jagat Alit, selaku pengasuh, artinya itu membuka kesempatan bagi panjenengan semua untuk menanyakan segala sesuatu, agar bisa menjadi pengetahuan, menjadi wawasan pula bagi saudara-saudara yang lain. Nah, sehingga dengan demikian apa yang mungkin belum saya sampaikan ini akan bisa terbuka oleh karena panjenengan semua itu menanyakan, ya, dan semua ini menjadi berkah yang luar biasa bagi kita semua. Demikian perkataan, kita akan berjumpa lagi pada tayangan selanjutnya, tentu dengan tema-tema yang menarik, dengan tema-tema yang masih seputar tubuh kita, karena sesi kita pada saat ini adalah membahas tentang tubuh kita yang bisa disentuh, dan kita harus dan wajib mengetahui segala rahasia yang tertanam di dalam tubuh kita ini, agar iman kita menjadi semakin kuat,
dan kita menjadi orang-orang yang baik. Terima kasih perkataan, kita berjumpa lagi pada tayangan selanjutnya. Rahayu.